Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar akuntansi perbankan yang dibimbing oleh Bu Arista Purwatari Sawitri, SEMA. Sebelumnya saya perkenalkan nama kelompok saya. 1. Mutiara Inka Familia, 2. Ayuni Felia Hapsari, 3. Zulfa Findi Devitri. Pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, 1. Pengertian bank, 2. Laporan keuangan bank, 3. Komponen laporan keuangan, 4. Kas dan rekening giro Bank Indonesia, 5. Hubungan kantor pusat, cabang, dan antar kantor. Pengertian bank. Bank meliputi 3 hal, yaitu 1. Penghimpunan dana, 2. Penyaluran dana, 3. Pelayanan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat. Dengan adanya perbankan, masyarakat yang memiliki kelebihan dana bisa ditaruh di dalam bank. Setelah dana terkumpul di bank, oleh pihak bank juga disalurkan kembali kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Laporan keuangan bank. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Jenis-jenis laporan keuangan bank. Yang pertama, laporan keuangan bulanan bank. Sesuai namanya, laporan yang satu ini disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun. Secara individu, laporan keuangan bulanan bank adalah gugusan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang atau perwakilan bank yang ada. Yang kedua, laporan keuangan triwulan bank. Laporan ini dilakukan per 3 bulan dan wajib disediakan di akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan keuangan triwulan harus disajikan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan dan biasanya dipublikasikan untuk menginformasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan tahunan. Laporan ini dirilis setiap tahun untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Dengan demikian, nasabah dan publik akan mendapatkan gambaran mengenai kinerja dan performa bank, baik positif atau negatif di tahun tersebut. Laporan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan transparansi dan memelihara keyakinan masyarakat kepada lembaga perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting dan cukup krusial. Laporan yang satu ini akan menunjukkan seberapa sehat masalah finansial yang dimiliki oleh suatu bisnis. Nah, laporan neraca ini mencakup 3 hal penting yang harus dilaporkan, yang akan mengetahui keadaan finansial sebuah bisnis pada satu waktu tertentu. Yang pertama, ada aset atau harta. Aset atau harta yang dimiliki perusahaan harus dilaporkan dalam laporan neraca. Secara garis besar, aset dalam sebuah bisnis ini dibagi menjadi 2, yaitu aset berwujud dan juga aset tidak berwujud. Perbedaan antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya bentuk fisik dari aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contoh dari aset berwujud adalah persediaan barang dan piutang. Kedua hal ini termasuk aset lancar. Contoh lainnya juga adalah kendaraan dan peralatan yang termasuk ke dalam aset tetap. Sementara untuk aset tak berwujud, contohnya adalah hak cipta, paten, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada liabilitas atau kewajiban. Selain aset yang dimiliki, di sisi lainnya yang harus ada dalam laporan neraca adalah liabilitas atau kewajiban. Pengertian dari liabilitas sendiri yaitu suatu hutang atau kewajiban perusahaan yang harus dilunasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan.
Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan terkait liabilitas ini, yaitu hutang usaha dan hutang pajak. Hutang usaha merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan operasional aktivitas bisnis. Sementara hutang pajak adalah jumlah PPh terutang untuk periode tertentu di masa yang akan datang yang harus dibayar. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Komponen laporan keuangan terakhir yang harus ada dalam laporan neraca adalah ekuitas atau modal. Sederhananya, ekuitas ini merupakan hasil pengurangan dari jumlah aset yang dimiliki dengan liabilitas atau kewajiban yang harus dibayarkan. Jadi, jika sebuah bisnis memiliki aset 10 juta dengan liabilitas 6 juta, maka dapat dikatakan bahwa ekuitas atau modal dari bisnis tersebut adalah 4 juta. Pada sebuah perusahaan yang sudah besar, ekuitas ini biasanya akan dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Selain laporan neraca, hal lainnya yang wajib ada dalam sebuah laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Laporan yang satu ini akan menunjukkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu pada sebuah bisnis. Biasanya laporan laba rugi ini akan dikeluarkan oleh para pelaku bisnis setiap kuartal atau tahunannya. Nah, berikut ini adalah komponen laporan keuangan yang setidaknya harus ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama, ada pendapatan. Faktor penting yang menjadi top line adalah sebuah laporan laba rugi adalah pendapatan. Nah, jumlah uang kas sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan dari berbagai aktivitas penjualan barang atau jasa merupakan definisi dari pendapatan itu sendiri. Hanya saja jumlah pendapatan yang disajikan dalam laporan laba rugi ini bukanlah pendapatan kotor, melainkan pendapatan bersih. Dalam arti lain, para pelaku bisnis harus melaporkan jumlah pendapatan setelah dikurangi retur penjualan, diskon, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengeluaran. Selain pendapatan, komponen lainnya yang harus ada dalam laporan laba rugi adalah pengeluaran. Ini menjadi suatu hal yang lumrah karena sebuah bisnis pasti mengeluarkan sejumlah uang untuk berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan. Mulai dari gaji karyawan, biaya untuk memproduksi barang, biaya administrasi, biaya penjualan, dan masih banyak lainnya juga. Selain untuk satu hal lainnya yang termasuk biaya dalam laporan laba rugi juga yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, ada gain atau keuntungan di luar aktivitas operasional bisnis. Komponen laporan keuangan selanjutnya yang harus ada adalah gain atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas operasional di luar bisnis. Maksudnya adalah dalam beberapa kesempatan sebuah bisnis dia bisa saja menerima pendapatan yang bukan berasal dari transaksi biasa ataupun berulang. Contohnya seperti keuntungan dari hasil penjualan tanah dan juga perubahan harga pasar saham yang terjadi. Ini dapat digolongkan ke dalam gain yang dalam laporan neraca laba rugi, biasanya berada di bottom line. Yang keempat, loss atau kerugian di luar aktivitas operasional bisnis. Selain gain, ada juga loss atau kerugian yang bisa saja diterima perusahaan dari aktivitas operasional di luar bisnis. Loss ini dapat terjadi ketika adanya penurunan nilai aset maupun tuntunan hukum yang akan berpengaruh pada arus kas. Sama dengan gain, loss ini dimasukkan ke dalam biaya lain atau biaya non-operasional. Selanjutnya ada laporan arus kas.
Komponen laporan keuangan selanjutnya yang tak kalah penting daripada kedua laporan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah laporan arus kas. Laporan yang satu ini akan membuat ringkasan mengenai arus kas dan masuk pada sebuah perusahaan. Beberapa komponen yang termasuk dalam laporan kas ini akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, ada aktivitas operasional. Agar sebuah bisnis bisa terus berjalan, maka dibutuhkan sebuah kegiatan operasional. Seluruh kegiatan yang mencakup produksi, pengiriman produksi, penjualan, dan juga berbagai pembayaran termasuk ke dalam aktivitas yang satu ini. Beberapa hal yang menyebabkan arus kas masuk adalah penjualan barang dan jasa, penyewaan aset, penerimaan kas royalti, dan lain sebagainya. Sementara pembelian bahan baku, biaya promosi, dan beberapa hal lainnya termasuk dalam arus kas keluar. Yang kedua, ada aktivitas pendanaan. Selain aktivitas operasi, komponen laporan keuangan yang harus ada dalam laporan arus kas selanjutnya adalah aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas yang satu ini menunjukkan kekuatan finansial dari sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam konteks ini, semua dana yang masuk untuk mendukung dan membantu perusahaan untuk meningkatkan modal dan juga membayar return investor akan ditampilkan. Beberapa hal yang masuk ke dalam aktivitas pendanaan antara lain pembayaran dividen tunai, pelunasan obligasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada aktivitas investasi. Nah, komponen terakhir dalam laporan arus kas yang harus ditampilkan juga adalah aktivitas investasi. Pada bagian yang satu ini, semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aktivitas tetap, deposit, penerimaan kas dari piutang, dan yang lainnya akan ditampilkan. Pokoknya semua hal yang menyangkut investasi ditulis pada bagian ini. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode akuntansi. Laporan perubahan modal dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu perubahan itu mempengaruhi modal saham perusahaan dan perubahan yang mempengaruhi laba ditahan perusahaan atau jumlah laba ditahan sejak perusahaan dimulai. Laporan perubahan modal mencatat banyak komponen selama periode tertentu, termasuk yang pertama total pendapatan termasuk laba rugi, menghitung semua keuntungan dan mengurangi semua kerugian dalam bisnis. Yang kedua, efek dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, koreksi kesalahan apapun. Yang keempat, tambahan modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Yang kelima, ada dividen. Pernyataan perubahan juga akan mencakup dividen atau pendapatan perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham, yang mengurangi saldo laba ditahan atau bisa disebut juga laporan perubahan modal. Kas dan rekening giro Bank Indonesia. Kas sendiri adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Dalam pengertian, kas ini tidak termasuk kameratif koin, emas batangan, dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Selanjutnya, ada perubahan posisi saldo kas di bank. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, pemuangan cek,
penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukaan deposito, pembayaran deposito, dan sebagainya. Yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi interbank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Selanjutnya, ada giro. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro Bank Indonesia merupakan penyediaan likuiditas. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyesuaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk pembayaran penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Hubungan kantor pusat, cabang, dan antar kantor. Pada operasional perbankan terdapat 2 unit, yaitu satu unit banking system, yaitu pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu branch banking system, yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah yang sangat luas. Branch banking system mempunyai ciri-ciri yaitu satu, bank lebih fleksibel untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih bervariatif guna mendukung jaringan cabang atau operasional yang lebih luas. Yang kedua, bank dapat melakukan intermediari lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru, terutama pusat-pusat pertumbuhan, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan setempat. Yang keempat yaitu kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang membuat rencana jangka pendek. Yang kelima yaitu delegasi wewenang lebih jelas dan mantap, terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang. Biasanya ada cabang kelas 1, 2, dan seterusnya yang memiliki kewenangan pengucuran kredit yang berbeda. Yang keenam yaitu sistem ini lebih memungkinkan untuk menjangkau pasar terdekat dengan adanya cabang-cabang. Hubungan antara kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan hutang piutang antar cabang. Hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain, dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam akuntansi hubungan pusat dan kantor cabang, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Bila bank menganut sistem sentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang akan mengakibatkan pendebetan atau pengkreditan RAK kantor pusat. Namun, bila bank menganut desentralisasi, maka masing-masing kantor cabang akan mendebet atau mengkredit RAK kantor cabang. Berikut adalah contoh pencatatannya. Tanggal 14 Januari 2010, Bank BRI Cabang Surabaya mentransfer dana sebesar 75 juta ke Cabang Yogyakarta atas beban nasabah Giro Budi. Transfer tersebut untuk keuntungan nasabah Giro Rudi di Bank BRI Yogyakarta. Kantor pusat Bank BRI berada di Jakarta. Pertama, pencatatan dengan sistem sentralisasi. Jurnal di Bank BRI Surabaya yaitu mendebet akun
Giro Budi sebesar 75 juta dan mengkredit RAK Kantor Pusat Jakarta sebesar 75 juta. Yang kedua, jurnal di Bank BRI Yogyakarta, yaitu mendebit RAK Kantor Pusat Jakarta sebesar 75 juta dan mengkredit Giro Rudi sebesar 75 juta. Selanjutnya, jurnal di Bank BRI Kantor Pusat Jakarta, yaitu mendebit RAK Kantor Cabang Surabaya dan mengkredit RAK Kantor Cabang Yogyakarta. Yang kedua yaitu pencatatan dengan sistem desentralisasi, jurnal di Bank BRI Surabaya, yaitu mendebit akun Budi sebesar 75 juta dan mengkredit RAK Cabang Yogyakarta sebesar 75 juta. Jurnal di Bank BRI Yogyakarta, yaitu mendebit RAK Cabang Surabaya sebesar 75 juta dan mengkredit Giro Rudi sebesar 75 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang prinsip dasar akuntansi perbankan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.